Kalau Ana lihat mereka seperti mengucapkan salam ya kepada banteng-banteng yang memang sudah berada di punden tersebut. Astagfirullah. Aduh. Banyak kesenian warisan leluhur yang terkenal dengan unsur gaib. Malam ini, Jejak Leluhur akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat kesenian bantengan di Malang. Seperti apa Inilah yang membuat berbagai kesenian memiliki makna mendalam sebagai warisan leluhur. Jaranan atau kuda lumping adalah salah satu atraksi yang terkenal di sini. Unsur mistis mulai dari ritual persiapan hingga saat pertunjukan membuat kesenian ini ditunggu penonton. Bukan hanya aksi jaranan yang membuat warga Malang merasakan takut bercampur kagum. Ada lagi kesenian dengan unsur mistis yang kuat, yaitu bantengan. Atraksi topeng dengan kepala banteng bertanduk kokoh adalah pertunjukan menyeramkan untuk sebagian warga. Bantengan itu setahu aku sih hampir sama kayak jaranan gitu ya. Yang tiap waktu mau pertunjukan pasti ada ritualnya dulu, terus bakar-bakar sesaji gitu. Waktu itu sih waktu lagi lihat di pinggir jalannya bantengan itu, terus tiba-tiba ada bantengnya yang nyeruduk ke arah penonton. Nah, waktu itu ada sekitar 2 atau 3 orang gitu yang sempat sampai jatuh. Tapi hampir parah sih, cuma nggak sampai luka yang masuk rumah sakit sih. Setelah menelusuri kesenian jaranan yang penuh dengan nilai leluhur, Ana Cike melanjutkan penelusurannya mencari kesenian lain di kota Malang. Halo Pak. Iya. Selamat sore, saya Ana Pak dari Iya. Jejak Leluhur. Saya mau tahu banyak tentang bantengan Pak, Iya. tentang kesenian bantengan. Boleh saya mempelajarinya? Maaf Mbak, sekarang kita mau mengadakan ritual dulu ritual untuk dulu. sebuah pertunjukan dan untuk memberi hormat kepada banteng-banteng yang baru. Jadi Mbak ngomong-ngomongnya nanti dulu, kita ikuti. Oh, tapi ritual. boleh saya ikut ritual? Silakan. Iya. Dalam setiap kesenian, runtutan prosesi ritual selalu menjadi syarat yang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini untuk menghormati arwah leluhur sebelumnya.
punden ini makin mencekam dan aku pun agak-agak kaget dan syok karena beberapa orang yang kesurupannya tiba-tiba ada yang frontal, tapi setelah mereka ke sana ternyata mereka menghampiri, bahkan mencium di situ ada bantengan-bantengannya, dan orang-orang yang kesurupan itu mengeluarkan suara banteng benar-benar sama sekali dengan suara banteng. Kalau Ana lihat mereka seperti mengucapkan salam ya, mengucapkan salam kepada banteng-banteng yang memang sudah berada di punden tersebut. Bicara, oh pamitan, permisi, bilang apa? Assalamualaikum. Ya, tanya dulu. Iya, saya Ana, saya memohon izin di sini untuk meliput menguap bantengan ini. Dapat izin. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tim kami lakukan, mohon dimaklum. Terima kasih. Sepertinya yang lain sudah sembuh, ada juga yang masih pingsan, tapi masih ada satu lagi yang kerasukan dan menghampiri ke banteng-banteng tersebut. Itu tadi proses ritual khusus untuk banteng baru. Jadi ada 3 banteng baru itu memang ketika kita sudah membuat banteng baru, biasanya kita membuat upacara tadi seperti itu. Bisa dibilang strand. Jadi strand itu harus dibawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat oleh kelompok kesenian bantengan. Jadi biasanya kalau ada banteng baru, anggota banyak sekali yang tidak kuat. Kadang kita belum membuat kepala banteng aja sudah banyak sekali yang tidak kuat. Jadi kita lagi ritual terus tiba-tiba ada yang kesurupan. Itu apabila ada banteng baru sajakah atau memang tidak ada banteng baru pun biasa terjadi kesurupan? Ada juga, jadi zamannya kita beda. Jadi kalau dulu memang manusia minta supaya kepala banteng diikuti oleh para leluhur atau binatang. Tapi zaman sudah beda. Kadang si pihak leluhur atau banteng minta ke kita untuk dibuatkan kepala banteng. Dan selain itu juga ada yang bikin saya penasaran, orang-orang tersebut juga tadi yang sempat dirasuki, mereka ada yang mencium, ada yang memeluk, ada yang mengelus kepala-kepala banteng itu, Pak. Jadi, kenapa itu? Secara tidak langsung dia sudah cukup senang dengan lahirnya banteng-banteng ini yang sudah dianggap sebagai rumahnya sendiri. Anggaplah kepala banteng ini rumah sebuah padepokan. Iya paham. Ini tapi jujur begitu Ana mengikuti, begitu saya mengikuti ritual di tempat ini, aura mistisnya begitu kencang. Dan justru saya merasakan ada energi-energi dari leluhur, tapi bukan hanya leluhur di tempat ini, Pak. Tapi saya juga lebih merasakan kok dari macam-macam. Ya. Apakah seperti itu ya? Ya memang. Jadi ada beberapa. Salah satu ada dari Gunung Kelut, itu ada dari Banten. Yang tengah ada juga yang dari Gunung Semeru. Jadi banyak sekali yang hadir di sini untuk
peresmian lah semacam Peresmian, itu. iya. Iya. Dan hubungan ritual ini dengan atraksinya apa itu Pak? Kalau ritual tadi ada dua ritual sebenarnya. Satu ritual untuk kepala banteng yang baru-baru ini. Yang kedua kita nanti mohon nuwun sewu lah bahasa Jawanya, kita akan mengadakan sebuah pertunjukan. Inti di ritual tadi seperti itu. Seperti banyak kesenian di Indonesia, ritual merupakan syarat wajib sebelum memulai atraksi yang menyeramkan untuk sebagian orang. Biasanya, ritual dilakukan untuk meminta keselamatan kepada Tuhan dan mendatangkan energi peninggalan leluhur. Sangat penting sekali karena dengan ritual tadi setelah kita minta izin dan sebagainya, kita juga memanggil energi supaya ikut di sebuah pertunjukan. Dampaknya tidak melakukan ritual, biasanya kita ada aja kecelakaan kecil dan sebagainya, atau di sebuah pertunjukan itu kurang menarik. Ritual pertama yang selalu dilakukan oleh pemain kesenian bantengan sebelum mengikuti pementasan adalah ritual pamit ke punden. Punden merupakan tempat cikal bakal atau bedah kerawang leluhur penunggu desa. Setelah dari punden, ada satu lagi ritual yang harus dilakukan sebelum pementasan. Ritual suguh yang biasanya digelar di tempat pentas merupakan rangkaian prosesi doa bersama yang dipimpin oleh para sesepuh. Dan tidak jarang dibantu oleh para pendekar perwakilan pemain dalam pementasan tersebut. Dan ini adalah punden ya Pak ya? Punden. Punden, dan saya lihat ini ada 2 makam. Iya. Ini makam siapa ya Pak ya? Makam ini adalah makam Mbah Ageng. Mbah Jadi Ageng. salah satu leluhur kita yang bedah kerawang di desa Ngeroto. Ada 2. Ini Mbah Ageng berarti sama siapa Pak? Oh, sama istrinya. Iya. Didirikannya punden ini sudah lama kan? Kurang lebih 300 tahun. Untuk mempelajari lebih banyak kesenian bantengan, Ana Cike ikut bersama Bapak Agus menuju Padepokan melanjutkan penelusuran kesenian leluhur bantengan yang masih dijaga oleh masyarakat. Ini kita udah mau sampai ke tempat latihan ya? Iya. Astagfirullah. Aduh. Oh, Ya Allah, kenapa bisa kayak gini Pak? ya biasa Mas. Ya? Anak-anak kalau latihan selalu ada banteng yang salah seorang yang tidak kuat, biasa. Ini udah nggak apa-apa? Sudah, Pak? Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ini berarti mereka nggak sadar ya Pak ya? Iya. Lost control. Ya, Soalnya biasa kalau gini. kalau sadar mungkin mereka nggak akan nyerang kita ya Pak?
Udah nggak apa-apa ya? Udah, nggak apa-apa. Pak, ini ada yang latihan ya Pak ya? Ya. Oh berarti proses latihannya di sini anak-anak ya? Ya. Oh, boleh kita masuk ke dalam Silakan, lihat ya, Pak ayo. ya? Yuk. Ini mereka masih muda-muda ya Pak ya? Ya, rata-rata pemuda semua. Memang mereka niat sendiri atau diajak atau diminta oleh orang tuanya? Kebanyakan dia punya niat sendiri untuk bergabung di kesenian bandeng. Ini awalnya bisa sampai seperti ini, awalnya mereka seperti apa Pak latihannya? Yang pertama dia memang harus fisik yang kuat. Oh fisik. Iya. Setelah itu? Baru dia menginjak ke gerakan-gerakan pencaksilat atau gerakan bandeng itu sendiri. Kalau dasarnya sendiri anak-anak fisiknya kan sudah kuat-kuat semua. Dia rata-rata petani. Oh tenaganya udah Iya. kuat ya Pak ya? Saya masih merinding loh Pak di sini, masih tetap energi mistisnya Iya, berasa ya kuat Pak ya? sekali, ya. Setelah kita melihat latihan anak-anak, ayo kita ke tempat kandang bandeng. Oke, ke Padepokan itu ya Pak ya? Iya. Seni bantengan telah ada sejak zaman Kerajaan Singasari dan sangat erat berkaitan dengan seni pencaksilat. Bantengan ini mempunyai gaya-gaya bergerak, gaya menari yang tersendiri, kemudian itu terpisah dari kesenian pencaksilat, berkembang menjadi satu kesenian tersendiri. Pada masa Kerajaan Ken Arok, kesenian ini berbentuk topeng kepala banteng yang menari. Gerakan tari yang dimainkan mengadopsi gerakan pencaksilat yang divariasikan. Jadi kesenian bandengan itu merupakan bagian dari pencaksilat. Karena memang gerakan banteng atau gerakan macan atau gerakan monyet itu adalah gerakan-gerakan pencaksilat semua. Dahulu, seni bantengan adalah hiburan bagi pemain pencaksilat setelah selesai latihan rutin. Setiap grup bantengan minimal mempunyai 2 bantengan yang mewakili satu pasang banteng, yakni bantengan jantan dan betina. Ada 2 versi kisah lahirnya kesenian ini. Versi pertama berasal dari Batu. Dimulai dari seorang pendekar tua bernama Pak Saimin yang membawa kesenian ini dan bergabung dengan Pak Saman, kelompok Siliwangi dari Pacet, dan mengembangkan seni ini di Pacet sampai sekarang. Jadi banteng ini sebagai wujud perlawanan masyarakat melalui kesenian, yang dalam hal ini banteng itu adalah simbol dari masyarakat Indonesia, harimau itu adalah simbol dari kekuasaan Belanda. Ada juga yang menyebut asal-usul bantengan ini berasal dari Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Trawas. Karena masih banyak hutan liar di daerah tersebut, banteng dipercaya menjadi maskot yang akhirnya menjadi inspirasi seni bantengan. Ini dipegang, mata tertutup dengan kepala ditutup. Ini bagaimana dia punya geraknya, kuda-kudanya, langkahnya. Terus bagaimana dia bisa mengatur pernafasannya, bagaimana dia mengendalikan dirinya dengan teknik-teknik silat yang memang dia sudah kuasai dengan bagus. Jadi bantengan ini adalah salah satu gerak dari para pesilat.
hanya untuk unjuk kekuatan. Bantengan memiliki makna yang mendalam sebagai kesenian khas Jawa Timur. Silakan masuk. Ini padepokannya ya? Ya, Pak, ya? bisa dibilang ini kandang banteng lah. Kandang banteng ya? Ya, Berarti ini properti-properti yang biasa dipakai untuk kesenian Bantengan. bantengan. Ya. Oh. jadi ada banteng, macan, juga monyet. Iya, Ada ini juga macam-macam tuh. cemeti. Ya. Oh, ini cemeti Iya. juga ada ya Pak ya? Ini terbuat dari kayu ya Pak ya? Iya, Ini kayunya kayu khusus bukan Pak? khusus. Jadi ada kayu yang khusus untuk membuat kepala banteng, yaitu kayu dadap cangkring. Karena memang kayunya juga ringan dan cukup kuat. Ini berat sih ya Pak ya? Kalau berat tergantung besar kecilnya, Iya. tapi rata-rata hampir di atas 10 kilo lah. Ada yang 15 kilo atau bahkan yang 20 kilo ada. Dan ini kalau dari kepala banteng ini tanduknya asli ya Pak ya? Ya, ini ada yang asli banteng. Andaikan tidak punya tanduk banteng, kita bisa pakai tanduk sapi atau mungkin juga tanduk kerbau. Nah, kalau cambuk Pak, ini cambuknya terbuat dari apa Pak? Cambuk, Cemeti, kalau yang biasa kita pakai dari benang. Ini mohon maaf ya Pak ya, saya di sini merasakan kalau kepala-kepala banteng ini saya merasakan seperti bernyawa. Maksudnya ada energi lain di dalam kepala banteng ini. Apa memang sengaja diisikah Ya. atau memang energi yang langsung datang ke kepala banteng ini? Ya, jadi kalau di properti bandengan itu dari dulu memang harus diisi, harus diisi. Jadi macan, banteng, monyet, cemetinya juga, atau udeng yang dipakai oleh seorang pendekar, itu semuanya pasti ada energinya. Oh, Kalau dia dipanggil atau tidak, ada juga yang tidak dipanggil. Jadi dia memang datang sendiri. Topeng banteng dalam kesenian bantengan terlihat seperti wajah banteng sesungguhnya. Satu ornamen penting dalam pembuatan topeng adalah tanduk, yang memang merupakan tanduk asli dari banteng atau sapi. Kepala banteng dilengkapi mahkota berupa sulur wayangan yang dibuat dari kulit atau kertas. Untuk bagian badan, sekilas bantengan mirip dengan barongsai yang berasal dari daratan Cina. Kain hitam dipakai sebagai penambung antara pemain di bagian kepala dengan pemain yang menjadi kaki belakang. Di beberapa daerah ada juga bantengan yang memakai keranjang penjalin sebagai bagian badan. Kepala banteng itu adalah simbol dari kekuatan, simbol dari kerjasama, yaitu disimbolkan dengan atribut banteng yang digunakan para pemainnya. Kemudian juga pemain harimau memakai pakaian seperti harimau, monyet juga demikian. Kemudian ada iring-iringan gamelan yang relatif sederhana, bukan gamelan yang lengkap seperti pada kesenian gamelan di keraton. Dalam pertunjukan bantengan, selain banteng yang menjadi aksi utama, ada juga 2 macanan dan 1 monyetan sebagai peran pengganggu banteng. Ada beberapa unsur penting dalam pertunjukan bantengan, yaitu 2 orang pendekar pengendali kepala bantengan yang biasanya menggunakan tali tampar, pemain jidor, gamelan, dan pengerawit serta sinden. Peran penting lainnya adalah adanya sesepuh atau orang yang dituakan yang mempunyai kelebihan untuk memanggil leluhur banteng. Untuk mengembalikan kekuatan gaib tersebut ada petugas yang disebut danyangan.
Pamong dan pendekar pemimpin terlihat paling sangar sebagai pemegang kendali kelompok dengan membawa pecut. Kesenian bandengan tidak lepas dari energi lain yang ikut terlibat di kesenian bandengan. Semua ada isinya. Mulai dari bandengnya, macan, monyet, cemeti, bahkan juga alat musiknya. Semua ada. Di saat melakukan sebuah pertunjukan bandeng, secara otomatis dia juga melakukan watak-watak dan perilaku daripada bandeng itu sendiri. Salah satunya memanggil para roh-roh yang ada dengan sesepuh berfungsi satu, mengendalikan. Mengendalikan bagaimana memanggil roh para bedak rawang cikal bakal yang ada di tempat dia. Terus bagaimana dia nanti di situ ada puja mantranya, ada ujubnya, ada doa-doa yang memang harus dia lakukan sebagai ungkapan rasa hormat, ungkapan bekti kepada para leluhur, sesepuh bini sepuh yang telah memberikan sebuah permainan bandengan ini. Pak, untuk syarat-syarat para pemain bantengan, kesenian bantengan ada nggak Pak? Kalau syarat, yang penting dia ada kemauan. Itu yang penting sekali. Terus juga faktor keturunan biasanya. Harus ada faktor keturunan juga? Tidak juga. Tidak Tapi juga. kalau dia ada faktor keturunan, dia lebih mudah sekali ikut terlibat di kesenian bandeng. Dan ada ritual khusus nggak untuk mereka mau menjadi pemain bantengan? Ada juga. Jadi selain ini propertinya di setren, kadang manusianya juga ada yang setren. Manusia yang setren itu maksudnya dia dibuka supaya bisa kemasukan oleh energi lain. Hubungannya macan, monyet dengan Iya. bantengan itu Iya. apa Pak? Kalau ini kan mempunyai ciri sendiri-sendiri atau mempunyai pakem sendiri-sendiri. Kalau banteng itu melambangkan kebaikan, ya kan? Kalau macan bisa diibaratkan sebagai angkara murka, juga monyet itu sebagai iri dengki. Jadi di situ monyet selalu mengadu domba antara macan dengan banteng. Jadi di situ ada perkelahian terus. Oh makanya apabila ada bantengan ada ini Iya. dan monyet yang mengadu dombanya. Mengadu supaya berkelahi. Tambah penasaran nih Pak. Bagaimana kalau kita mulai atraksinya Pak? Oke. Walaupun belum banyak orang mengenal bantengan, kesenian ini sangat populer di Jawa Timur. Seni bantengan berkembang terutama di daerah pedesaan dan wilayah pinggiran kota, seperti di Bromo, Arjuno, Welirang, Anjasmoro, Kawi, dan Raung Argopuro. Karena masyarakat-masyarakat pegunungan yang memang bercocok tanam bertani, di sana di saat panen raya, mereka melakukan sebuah kesenian tradisi. Bandengan lah yang memang menjadi salah satu maskot untuk menggerakkan sebuah tradisi tadi selain kuda lumping dan yang lainnya. Berkembangnya kesenian bantengan membuat kesenian leluhur ini masih terjaga. Salah satunya di daerah Pujon, Kota Batu, Malang. Menjaga kesenian leluhur merupakan tujuan Padepokan Bantengan Nuswantara agar terus dapat melestarikan nilai leluhur yang sudah ada sebelumnya. Tahun 2008 baru saya bisa terlaksana mengangkat kesenian bandengan ini dengan memberi nama Bandengan Nuswantara, yaitu sebuah komunitas yang cukup besar dari kelompok-kelompok kesenian bandengan yang ada di Malang Raya. Kita sangat mudah untuk mengajak kelompok-kelompok kesenian bandengan ini berusaha untuk bangkit kembali. Karena memang kebutuhan dari orang-orang desa untuk sebuah tempat berekspresinya orang-orang desa yang cukup murah sekali, yaitu bandeng. Yang membuat kesenian bandengan ini dilestarikan karena yang pertama adalah
Ini bisa dipentaskan di mana saja, dalam acara apa saja oleh masyarakat. Penyelenggaraannya juga relatif murah, jadi masyarakat dalam tanda kutip terjangkau oleh keuangannya itu. Yang menarik dari kesenian bandengan ini adalah adegan ketika para pemainnya mengalami kesurupan. Itu tadi kan sebenarnya bisa pemainnya berpura-pura kesurupan atau memang benar-benar kesurupan. Dia akan menari dengan tidak terkendali, dengan melakukan apa saja sehingga membuat suasana menjadi ramai, penonton antara takut dan ingin melihat kelanjutannya bagaimana. Sebelum kemasukan gitu ya, itu rasanya itu kayak gimana, siak-siak gitu. Kayak siak-siak itu keluar keringat itu banyak. Dalam badan kita itu kayaknya ada energi gaib yang merasuk ke dalam diri saya. Kemudian tahu-taunya pada waktu sudah disembuhkan itu badan itu kotor dan bisa luka-luka, bisa di tangan, di kaki gitu. Semakin dalam mengetahui beragam unsur pendukung di dalam kesenian bantengan, membuat Ana Cike semakin tertarik untuk menelusuri kesenian bantengan Malang. Ya pemirsa, ini adalah proses ritual kedua kalinya sebelum pertunjukan. Dan aura mistis yang saya rasakan cukup kencang di sini. Saya merasakan kehadiran dari energi-energi dari sosok atau dari dimensi lain. Ini udah bisa dimulai ya Pak ya? Tapi yang jelas ini suaranya sudah mulai jelas. Awas! Untuk melakukan kesenian bantengan, para pelaku bantengan seakan dirasuki energi yang sangat kuat. Seperti apa ketegangan pertunjukan bantengan? Ya pemirsa, pertunjukan kesenian bantengan sudah dimulai dan bisa kita lihat di sana ada bantengan yang sudah mulai beraksi. Dan saya juga merasakan energi-energi dari dimensi lain mulai hadir karena saya merasa ada getaran-getaran lain dan dari alunan musik pun bisa saya rasakan itu cukup memanggil energi-energi dari leluhur untuk datang.
Ya. Pak, kalau saya mau nyoba boleh nggak? Oke, silakan. Boleh ya? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Coba apa? Angkat ya? Coba masuk. Ya. Pegangan ini. Ah, berat. Nggak bisa. Berat. Berat banget. Panas juga di dalam. Ya pemirsa, saya penasaran ingin mencoba. Tapi setelah saya coba ternyata untuk mengangkat bantengnya saja berat. Selain memang berat, ada energi lain yang memang seperti menikam ke pundak saya dan ada rasa panas juga ke arah bagian muka dan jidat. Lanjut aja deh. Ya pemirsa, bantengannya sudah dimulai, bisa dilihat ini ada satu mau masuk lagi, tapi di sana sepertinya pemain bantengan seperti sudah mulai kerasukan karena tadi saya sudah mulai mendengar suara banteng beneran dari dalam tubuh mereka. Mereka juga terlihat sudah tidak terkendali atau tidak kontrol karena ada beberapa orang yang memegang kepala banteng juga. Dalam pertunjukan seni bantengan, banteng biasanya dimainkan 2 orang. Pemain di depan berperan sebagai kaki depan sekaligus pemegang kepala bantengan dan pengontrol tari. Sementara pemain satunya menjadi kaki belakang, sekaligus berperan sebagai ekor. Dengan ditutup kain hitam sebagai badan banteng, kedua pemain ini bergerak dan berperan seperti banteng dengan topeng kepala banteng yang dilengkapi tanduk tajam. Musik yang dimainkan membuat para pemain dalam kostum banteng berliuk seperti sedang berhadapan dengan pemain dalam kostum macan. Biasanya, lelaki bagian depan bantengan akan kesurupan. Dan orang yang di belakangnya akan mengikuti setiap gerakannya. Namun tak jarang pemain belakang juga mengalami kesurupan. Para pemain dibantu hingga kesurupan oleh orang berpakaian serba merah yang biasa disebut abangan dan kaos hitam yang biasanya disebut irengan. Manusia di atas langit ini masih ada langit. Sebetulnya macan dan banteng ini sebagai sebuah simbol bahwa keperkasaan, kekuatan
itu selalu ada batasnya. Nah, disinilah terjadi sebuah alkulturasi budaya bahwa bandengan dan macanan ini menjadi sebuah simbol masyarakat tradisi untuk memberikan pesan-pesan kepada generasinya. Untuk kesenian banteng ini selain diperlukan fisik yang cukup kuat, di sini juga banyak terdapat sekali yang saya rasakan energi-energi mistis yang memang hadir pada kesenian ini. Iya pemirsa, suara bantengnya sudah mulai terdengar sangat jelas, tapi saya nggak ngerti ini lagi pada ngapain. Semua banteng-banteng dikumpulin dan semua dikasih makan kemenyan. Tapi yang jelas ini suaranya sudah mulai jelas. Awas! Dan ternyata setelah banteng-banteng itu dikumpulkan, dikasih makan kemenyan, tiba-tiba semua banteng ngamuk. Dan sepertinya bantengannya sudah mulai jadi semua. Tenaganya cukup kuat, saya pikir ini udah bukan tenaga manusia lagi. Karena ada satu kekuatan energi yang Apri harus belakang Apri. Apri harus belakang. Apri harus belakang dulu. berat. Ini benar-benar ada energi lain yang merasuki ke sosok pemain kesenian banteng. Pemirsa bisa dilihat. Sebuah kesenian peninggalan dari leluhur kita yang hampir musnah, tapi di desa ini masih dilestarikan. Kesenian ini tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, karena membutuhkan pengawasan dan latihan yang khusus. Dan kesenian ini juga melibatkan energi-energi dari para leluhur.